Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya siswa Diki Febri Kurniawan, NPM 21810003100063, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, IKIP Budi Utomo Malang, akan mempresentasikan atau akan menjelaskan tentang hubungan guru yang kreatif dan inovatif dengan kemampuan mengajar. Yang pertama adalah guru kreatif. Apa sih guru kreatif itu? Guru kreatif merupakan atau dapat diartikan sebagai guru yang tidak pernah puas dengan apa yang disampaikan kepada peserta didik. Dia berusaha menemukan cara-cara untuk menggali potensi dari setiap siswanya. Dengan kreativitas guru bisa memberikan pengajaran yang disenangi oleh peserta didik. Guru kreatif akan mampu menemukan kecerdasan di setiap peserta didiknya. Dia juga menjadi produktif karena apa yang ditemukan menjadi bahan pembelajaran yang menarik. Yang selanjutnya adalah guru inovatif. Apa sih inovatif itu? Apa sih guru inovatif itu? Inovatif merupakan sifat pembaruan atau kreasi baru. Kreasi ini bisa berhubungan dengan pendekatan, metode, atau gagasan. Gagasan itu disebut suatu inovasi apabila berbeda dengan yang lama. Dengan kata lain, inovatif berarti kemampuan untuk memperkenalkan sesuatu yang baru. Dapat diartikan guru inovatif itu adalah guru yang mampu menciptakan suatu yang baru dalam proses mengajar di kelas. Dengan kata lain, guru tersebut tidak monoton saat menjelaskan materi kepada peserta didik. Yang selanjutnya adalah hubungan. Apa sih hubungan guru yang kreatif dan inovatif dengan kemampuan mengajar di kelas? Nah, kreativitas seorang guru dalam proses pembelajaran di kelas sangat diperlukan guna menunjang pembelajaran yang menarik bagi peserta didiknya. Pembelajaran yang kreatif akan membuat siswa lebih tertarik dan lebih mengembangkan materi yang dipelajari. Begitu juga halnya dengan guru yang inovatif. Semakin banyak inovasi yang dilakukan oleh guru, maka semakin banyak pula hal-hal yang produktif yang dilakukan guru, seperti persiapan mengajar yang matang, persiapan ruang belajar yang menarik, serta mendukung pembelajaran siswa dengan media yang menarik untuk belajar lebih aktif. Berkembangnya kebijakan sekolah kaitan dengan pembelajaran baik di dalam kelas maupun di luar kelas dan sebagainya. Ciri-ciri guru yang kreatif. Ada beberapa ciri-ciri yang mengidentifikasi bahwa guru tersebut bisa dikatakan kreatif. Yang pertama adalah mampu menghasilkan ide-ide yang akurat sesuai dengan masalah yang dihadapi. Yang selanjutnya, yang kedua adalah mampu membuka pikiran-pikiran terhadap hal-hal yang baru. Yang ketiga, mampu melihat suatu masalah secara mendetail. Yang keempat, mampu menciptakan ide-ide yang baru. Terus pertanyaannya begini, bagaimana bisa menjadi guru yang kreatif dan inovatif? Ini ada beberapa cara yang menurut saya bisa dijadikan acuan sebagai mahasiswa pendidikan bahasa yang notabene nanti saat lulus kita akan bekerja di dunia kependidikan. Yaitu apa? Yang pertama, penggunaan buku pelajaran. Selama ini buku pelajaran digunakan secara pasif. Guru hanya membaca materi yang ada dalam buku, kemudian menuliskannya di papan tulis. Sementara itu siswa hanya mencatat dan ketika ulangan jawabannya selalu monoton di buku pelajaran. Apabila kegiatan seperti ini terjadi, sebenarnya kita bukan membelajarkan siswa, tapi kita membelajarkan buku pelajaran. Yang selanjutnya adalah pembuatan dan penggunaan sarana pembelajaran. Memodifikasi alat atau alat pelajaran atau alat peraga praktik yang buatan pabrik dengan menggunakan bahan-bahan di sekitar kita.
bahkan menggunakan barang-barang bekas seperti styrofoam, botol gelas air mineral bekas, sandal jepit dan lain sebagainya. Itu merupakan salah satu kreativitas guru dalam berinovasi. Yang ketiga adalah analisis bahan ajar. Analisis bahan ajar di sini maksudnya adalah di dalam dunia pendidikan pada kenyataannya masih banyak para guru yang langsung saja mengambil materi dari buku tanpa menganalisisnya terlebih dahulu. Padahal dengan menganalisis kita dibelajar memaksa kita sendiri untuk mengolah pelajaran yang dengan urutan yang benar, yaitu dengan yang dapat diajarkan atau teachable atau dan diterima atau accessible. Yang selanjutnya adalah pengolahan kelas dan atau laboratorium. Menata kelas di sini atau mengelola kelas tidak sama halnya dengan menata kelas. Perlu digarisbawahi di situ. Karena mengelola kelas lebih berkaitan dengan mengatur atau mengorganisasikan kegiatan pembelajaran di kelas, baik di kelas maupun di laboratorium. Kegiatan mengelola ini mencakup kegiatan membuka pelajaran, memotivasi siswa agar semangat atau agar berminat dengan topik yang akan kita bahas, dan juga akan lebih memfokuskan peserta didik tersebut. Pembelajaran kooperatif yang memberikan kesempatan pada kelompok untuk berkolaborasi guna memecahkan masalah dengan mengembangkan keterampilan. Yang selanjutnya adalah pemilihan metode atau pendekatan pembelajaran. Selama ini banyak guru, salah satunya juga saya, adalah menggunakan prinsip 3D, yaitu apa aja? Duduk, dengar, diam. Padahal 3D ini kalau bisa dihindari. Karena siswa hanya menonton seperti itu saja, cuma mendengarkan, terus duduk dengan diam dan lain sebagainya. Pendekatan yang bisa diubah dari 3D itu apa? Adalah mengaktifkan siswa belajar secara mental, fisik ataupun sosial. Yang terakhir adalah pemberdayaan asesmen yang bervariasi. Ketika menilai hasil belajar siswa, kebanyakan kita menilai karakteristik dan kemampuan salah satu pada siswa. Dari 5 target penilaian, yaitu yang pertama, pengetahuan, penalaran, keterampilan, karya, dan afektif. Seringkali guru hanya menilai pada pengetahuan saja, yaitu dengan cara apa? Dengan cara tes objektif, yaitu seperti pilihan ganda dan isean. Bagaimana sih cara memberdayakan asesmen untuk mengumpulkan informasi kemajuan seseorang? Ini saya kasih salah satu cara yang agar bisa dibuat guru untuk mengasesmen. Jadi tidak hanya menonton seperti itu saja, yaitu apa? Mengajak siswa untuk menilai dirinya sendiri atau self assessment. Itu bagaimana kerjanya? Itu kerjanya adalah siswa disuruh dipaksa untuk menilai dirinya sendiri. Nah, ini bisa bisa dilakukan mulai pada tingkat sekolah dasar. Dan ini juga saya beberapa sudah melakukan di dalam kelas saya. Mungkin itu saja yang bisa saya presentasikan, saya jabarkan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho walinayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Santi 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 Om.